Halo semuanya, hari ini saya mau nge-review Spectra 9S. Saya belinya udah lama ya, sekitar 3 tahun lebih. Nah, untuk sekarang saya akan nge-reviewnya. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja untuk poin pertamanya. Nah, ini Spectra 9S-nya. Ini punya saya yang kemasan lama ya, untuk kotaknya ini. Kalian bisa lihat seperti ini. Terus pada bagian depan dan pada bagian sampingnya di ini bisa kalian lihat. Ini mesin Spectra 9S nya seperti ini. Kemudian ini kabel adapternya. Waktu beli Spectra 9S ini saya searching berbagai merek itu kurang lebih 2 mingguan ya. Ya namanya perempuan kalau beli barang itu nggak mau rugi dan nggak mau nyesal juga di kemudian. Jadi waktu 3 tahun yang lalu Spectra ini cukup sulit didapat ya. Saya beli di Shopee dengan nama toko MMM Baby Shop. Dan waktu itu stoknya sangat-sangat terbatas sehingga saya buru-buru transfer agar saya dapat juga Spectra 9S ini. Untuk harga itu 1.495.000 belum dengan ongkir. Berarti kalau dengan ongkir jadinya 1.500.000-an gitu. Sudah garansi 1 tahun dari Spectra. Sekarang sekitar 1.700.000-an. Itu pun untuk corong size S. Harga naik karena nggak semua mami-mami bekerja di rumah aja ya. Sekarang semua mami-mami rata-rata membantu suami untuk mencari nafkah. Jadi agar tetap stok ASI sehingga peminat pompa elektrik ini semakin tinggi. Nah sekarang saya akan langsung menjelasin kenapa saya lebih memilih Spectra 9S ketimbang Spectra yang tipe-tipe lainnya atau merek lainnya. Pertama-tama saya sempat bingung banget antara mau beli Spectra 9 Plus atau Spectra 9S. Karena waktu itu Spectra Q Plus ini belum ada. Jadi setelah saya searching dan akhirnya keputusan saya di Spectra 9S. Kemudian yang membedakan Spectra 9 Plus dan Spectra 9S itu pada bagian tombol powernya. Tombol powernya ini yang Spectra 9S berwarna pink, sedangkan Spectra 9 Plus itu berwarna biru. Kelebihan yang pertama yaitu hemat listrik. Untuk Spectra 9S ini voltase yang masukkan ke motor pompanya ini cuma 5 volt saja. Sedangkan untuk Spectra 9 Plus itu voltnya 12 sehingga lebih makan listrik untuk 9 Plus. Kemudian untuk Spectra 9 Plus itu sudah ada baterai internalnya langsung yang sudah ditanam di dalam. Nah itu yang membuat lebih mahal 200 ribuan ya untuk Spectra 9 Plus ini. Nah untuk baterai yang internal langsung atau baterai yang ditanam langsung saya nggak begitu suka ya. Karena saya pribadi kalau menggunakan sesuatu itu nggak ada aturan, alias kasar ya, jika pemakaiannya salah yang ada mesin motornya itu gampang banget rusak. Kelebihan yang kedua yaitu untuk menghidupkan mesin motornya ini selain menggunakan kabel adapter yang dihubungkan ke bagian lubang sini, juga bisa menggunakan mini USB yang menghubungkan dengan power bank, sehingga saat listrik padam atau kita berada pada tempat yang nggak ada listrik, kita bisa tetap pumping menggunakan power bank. Dan juga saat kita lupa ngecas power bank atau saat dalam perjalanan kita lupa bawa power bank, kita bisa tetap juga pumping, bisa hubungkan ke bagian USB yang di mobil ke sini. Jadi sama aja. Ditambah bisa juga menggunakan baterai AA sebanyak 4 buah. Ini saya contohin. Jadi meskipun tidak ada listrik ataupun tidak ada power bank, kita bisa tetap menggunakan. Dan juga baterai gampang banget ditemukan, rata-rata toko itu ada jual. Di samping itu kalau mami menggunakan baterai yang bisa dicas ulang seperti baterai Energizer, meskipun agak mahal sedikit tapi bisa dipakai untuk jangka yang panjang. Jadi apabila mami-mami ada alat cas baterainya itu, mami-mami bisa cas ulang jika baterainya habis. Jadi bisa menghemat budget, bukan? Kelebihan yang ketiga yaitu ringan. Karena Spectra 9S ini beratnya cuma 204 gram, sedangkan untuk Spectra 9 Plus itu beratnya 220 gram. Jadi lebih berat lantaran ada baterai yang tanam di dalam. Jadi seperti saya kalau pompa menggunakan handsfree Spectra yang pernah saya review pada video sebelumnya, kalian bisa cek itu. Nah saya pompa menggunakan Spectra handsfree dan motornya menggunakan 9S ini saya suka sambil bawa kerja ya. Jadi motornya ini saya simpan di saku baju atau saku celana dan gampang banget ya dibawa kemana aja karena nggak berat, sehingga Spectra 9S ini
pas banget pilihannya karena mini dan juga mudah dibawa kemana aja. Kelebihan yang keempat yaitu untuk daya hisapannya itu maksimal pada 300 mm Hg, dan untuk level pompanya atau espresso maksimal sampai level 10 ya. Bisa mami-mami lihat ini level 10. Biasanya saya pakai di level 3 ya, dan paling mentok pun di level 5 karena menurut saya tarikannya udah kuat banget. Kemudian di level message-nya itu maksimal sampai level 5. Tombol message ini saya suka banget ya, karena bisa membantu atau memancing LDR lebih cepat. Biasanya saya awal pompa saya tekan message-nya dulu untuk memancing LDR, jadi beberapa detik udah langsung LDR itu, dan kemudian saya baru tekan expression. Jadi dirancang sempurna banget ya, seperti bayi menyusui langsung. Ditambah jika saluran asinya tersumbat dan payudara sedang nyeri atau sakit, kalian bisa pakai itu silikonnya ini dan pasang ke bagian colongnya sini. Kemudian kalian tekan message sehingga membantu melancarkan ASI dan juga payudara tidak sakit lagi. Kelebihan yang kelima yaitu ada layar LCD-nya, sehingga saat pompa kita nggak nambah-nambah gitu udah pompa berapa menit atau lihat jam. Nah, praktis banget. Seperti ini timernya, kemudian levelnya, dan juga ini baterainya berapa bisa dilihat. Dan ini expression, ada kode di bagian sini, jadi kalau tekan message ini berubah jadi message. Seperti Spectra Q Plus itu nggak ada layar LCD-nya. Di samping itu level pompa atau espressonya itu paling mentok cuma sampai level 5, dan untuk message-nya itu sama dengan tipe Spectra yang lain, itu paling mentok di level 5. Jadi itulah kekurangan Spectra Q. Tapi dengan harga separuh dari Spectra 9X ini, menurut saya Spectra Q Plus itu udah sangat bagus banget dengan fitur yang kurang lebih sama dengan tipe-tipe Spectra yang lainnya. Kelebihan yang keenam yaitu awet. Di samping itu saat pompa 30 menit akan auto off sendiri, dan juga dilengkapi dengan close system. Jadi AC nggak mudah masuk ke dalam mesin motor ini, sehingga mesin motor ini tidak mudah rusak. Ditambah mesin motor saya yang ini sering jatuh ya, dan juga saya udah pumping sejak anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua. Saya rutin pumping dan nyetok AC juga di kulkas, dan menurut saya ini sangat awet banget karena saya pumping tiap 2 jam. Kelebihan yang ketujuh yaitu mesin motornya nggak berisi, cuma saya pribadi agak isi ya, karena ada suara getar-getar gitu seperti ini waktu expression. Kemudian kalau message suaranya seperti ini. Jadi biasanya kalau saya pumping mesinnya ini saya tutup bantal ya, sehingga suara getarnya nggak begitu kedengaran. Kelebihan yang kedelapan, jika mami-mami beli yang Spectra 9X sudah dilengkapi dengan double pumping, tapi di tipe-tipe lain juga dilengkapi double pumping. Kalaupun cuma single pumping, mami-mami tinggal beli spare part tambahannya, sehingga dengan double pumping kita lebih hemat waktu pumping, dan juga kita jadinya nggak malas pumping. Kelebihan yang kesembilan yaitu sudah dilengkapi spare part untuk dijadikan tipe manual. Jadi tinggal pasang ke bagian sini. Nah, sudah jadi manual. Kelebihan yang ke-10 yaitu spare part dari Spectra itu mudah didapat ya. Di online shop udah jual, dan juga harganya itu terjangkau. Soalnya biasa kalau merek breast pump yang enggak terkenal itu spare partnya susah dicari, dan kalaupun ada itu harganya sangat mahal karena langka. Kelebihan yang ke-11 yaitu harganya itu enggak jatuh ya, seperti kalau kalian suatu hari nggak pumping lagi, kemudian kalian ingin jual kembali, itu harganya nggak jatuh drastis, dan gampang banget ya jual bekas. Apalagi kalau kalian yang pandai rawat dan juga sterilnya sudah benar, sehingga peminatnya itu banyak. Seperti yang punya saya, kalau mau jual bekas atau pre-love malah untungnya. Untuk kekurangannya itu pada corongnya ini, menurut saya corongnya sih udah benar, cuma kalau kita lagi pumping kita harus bungkukin badan sedikit ya, agar saat pumping asinya itu nggak netes keluar. Soalnya sayang kan kalau asinya kebuang gitu aja. Tapi saya nggak begitu permasalahkan sih, karena kejadian seperti itu jarang terjadi. Dan juga yang kedua, jika mami-mami yang malas cuci alat perlengkapan asi, kalian nggak bakal pumping, karena alat perlengkapan asi Spectra ini lumayan banyak ya. Jadi setiap kita habis pumping kita harus cuci atau steril, apalagi saat pumping tengah malam ya, dan alat pumping
cuma satu, otomatis kita wajib cuci, dan itu yang membuat kita agak malas. Tapi breast pump ini wajib beli ya, kita tidak harus beli yang tipe yang harganya tinggi, bisa beli yang tipe ekonomi seperti Spectra Q Plus, itu udah harganya terjangkau banget dan juga mesinnya itu udah bagus. Di samping itu Spectra Q Plus fiturnya kurang lebih sama dengan Spectra yang tipe yang tinggi atau yang lainnya, karena nggak semua mami-mami di dunia ini habis lahirin anak sudah ada ASI-nya. Jadi intinya harus mancing gitu. Seperti pengalaman saudara dan teman-teman yang pernah saya dengar, mereka habis lahirin baby nggak ada ASI, udah 2-5 hari tapi ASI belum diproduksi juga, ada yang sampai berminggu-minggu ya. Dan kalaupun ada, seperti air menetes, jadi sangat sedikit. Ditambah mereka juga udah memancing dengan cara nyusuin langsung ke baby, tapi rata-rata babynya kebanyakan pupuk. Dan juga ada yang baby yang lagi nyusu sambil rewel karena ASInya nggak keluar. Dengan melihat babynya seperti itu, rata-rata mami-mami gelisah. Otomatis baby jadi terbiasa minum sufor atau susu formula, sehingga produksi ASI pun tidak maksimal dan lama-lama benar enggak ada ASI. Jadi ASI itu seperti supply and demand-nya, jadi kalau ada permintaannya diproduksinya secara meningkat, sehingga dengannya ada breast pump bisa membantu produksi ASI meningkat, dan juga breast pump bisa membantu mengosongkan ASI secara maksimal, karena baby jarang banget nyusu sampai benar-benar kosong, apalagi baby yang tidak terbiasa nyusu langsung atau yang terbiasa dengan botol. Ditambah dengannya adanya breast pump, kita jadinya lebih santai, lebih hemat waktu, dan juga bisa mengerjakan pekerjaan lain atau membantu suami mencari nafkah, sehingga saat kita tidak bisa nyusuin langsung, kita bisa tetap pompa dan anak kita bisa tetap full ASI. Kemudian untuk pompa manual ini, banyak mami-mami yang mengeluh capek ya dan malas pompa karena harus menggerakkan tangannya seperti ini terus, sehingga lama banget untuk ASInya terkumpul, dan juga ASI yang terkumpul itu nggak maksimal. Nah, langsung saja kita lihat isi dalamnya terdapat apa saja untuk spare partnya. Terdapat 5 manual book dan 1 kartu garansi dari toko atau Allshop. Nipple wide neck 2 atau untuk botol yang leher lebar. Nipple yang didapat saat kita beli Spectra S seperti ini ya, jadi ini ukuran size S. Tapi saat anak saya yang pertama menggunakan botol pigeon yang BPSU, saya menggantikan nipple-nya yang seperti gini, karena langsung sekaligus beli ya untuk 1 Allshop. 2 penutup Spectra, 2 ring penutup Spectra. Untuk botol waktu saya beli dikasih yang model gini ya. Bedanya apa? Di bagian milinya. Jadi di bagian milinya itu cetakannya dari cat. Jadi kalau sering dicuci, catnya hilang. Jadi kita nggak bisa lihat mili air atau mili ASINya sampai di mana. Kemudian kemasan sekarang bisa kalian lihat itu mili airnya dari cetakannya, jadi nggak bisa hilang atau luntur saat dicuci berulang kali. Jadi aku suka banget botol yang model ini karena awet pakainya. Kemudian aku stok botol Spectra ini banyak karena praktis banget. Kadang anak saya nyusu langsung lewat botol, dan juga saya pompa untuk stok kulkas. Biasanya kalau saya malas doang ke botol asip atau botol kaca, biasanya saya langsung simpan aja dengan penutup ring ini. Kemudian penutup pada bagian atasnya lagi, jadi lebih praktis sehingga mengurangi cucian perlengkapan botol ASI. Bevlo converternya, jadi Bevlo converter ini punya saya yang lama itu yang ini ya. Perbedaan Bevlo untuk model lama dan model baru itu pada bagian konektor selangnya ini. Jadi itu model lama itu konektor selangnya itu pada bagian tengah, sedangkan pada model baru konektor selangnya itu pada bagian samping. Aku lebih suka konektor yang baru ya, karena nggak mudah patah. Soalnya aku kalau pakai spare part ini atau perlengkapan untuk pompa ASI itu saya lasak banget ya. Jadi saya sering pompa di tempat tidur. Kalau habis pompa saya sering taruh di meja tempat tidur. Kemudian anak saya yang pertama itu sering narik-narik Bevlo ini sama selangnya itu, sehingga suatu hari pernah itu bagian Bevlo ini kepijak. Jadi di bagian ujung Bevlo-nya itu retak sedikit sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk pompa. 2 tatakan botol, jadi kalau kita pompa dan sembarangan letak, kita nggak takut tumpah kalau letaknya di bagian sini. Kemudian jika kalian habis pompa dan ingin continue
kalian pompa lagi dengan botol yang sama. Jadi kalian tidak mau cuci langsung, kalian bisa tutup dulu pakai ini sehingga lebih steril, nggak takut debu atau kotoran masuk ke bagian corong yang nantinya masuk ke bagian AC sini. 2 silikon menses, 2 konektor. Fungsinya ini untuk connect ke leher botol yang standar. Pertama-tama kalian hubungkan konektor ini ke bagian corongnya ini, kemudian pasang botol standarnya ini ke bagian bawah. Sudah jadi seperti gini. Jadi kalau kalian ingin pompa langsung lewat botol standar ini seperti ini yang lubangnya kecil, kalian bisa langsung. Untuk valve-nya dikasih model white silikon ini ya. Untuk valve white yang ini saya kurang suka ya, karena di bagian samping ini kalau sudah robek sedikit tidak bisa digunakan lagi karena tarikannya itu kurang maksimal. Jadi kalau saat dicuci harus sangat ekstra hati-hati. Kemudian saat saya mau beli valve white silikon ini, saya ketemu nih valve yang model baru yang seperti ini. Untuk valve yang silikon bening ini saya kurang suka ya, karena saat pompa di level 2 itu tarikannya sangat kuat kali meskipun udah paling rendah. Sedangkan kalau kita set pada level 1, tarikannya itu malah nggak maksimal. Sehingga meskipun valve silikon bening ini lebih awet, tapi saat kita pompa puting selalu sakit sehingga kita jadinya nggak nyaman saat pompa menggunakan valve bening yang ini. Kemudian valve yang bahan polipropilen ini yang mix dengan silikon white ini menurut saya sangat awet banget ya, sehingga membantu mami-mami untuk menghemat budget. Saat pompa menggunakan valve yang ini menurut saya tarikannya itu pas ya, normal aja seperti kita menggunakan valve yang white itu. Di samping itu bahan valve yang polipropilen yang mix dengan silikon ini menurut saya sangat gampang dicuci ya, kita nggak perlu takut rusak. Cuma saat dicuci harus ekstra hati-hati juga karena bagian silikon ini gampang banget lepas ya, jadi kalau lepas hilang kita harus beli yang baru lagi. Di samping itu valve yang bahan polipropilen ini dengan mix silikon tersedia juga warna biru dan bening ini, jadi tersedia 2 warna. Cuma saya lebih suka yang warna bening ini karena kalau ada kotoran kelihatan dan gampang banget dicuci. Nah ini pada bagian harga valve-nya, saya biasa belanja di Shopee, jadi saya cek keseluruhan dan untuk harga yang termurah untuk valve silikon bening ini harganya kalau satu pasang 80.000 ya, kalau satuan jadinya 40.000. Sedangkan untuk valve yang white silikon ini itu harganya sama dengan white bening ini, itu 80.000 kalau beli satu pasang. Kemudian untuk valve yang polipropilen ini yang mix dengan silikon white ini itu harganya kalau satu pasang 100.000. Sedangkan untuk satuannya itu 55.000. Jadi kalau beli satu pasang lebih hemat 10.000. Kemudian waktu saya beli juga dikasih free stikernya, ini lucu banget. Ini untuk sedikit contoh cara pemasangannya. Ini corongnya dan kemudian ini valve-nya dipasang ke bagian sini. Kemudian pemasangan selangnya di bagian sini, baru pasang selangnya ke bagian motornya atau mesin. Nah seperti ini. Jika kalian mau double pumping tinggal pasang selangnya ke bagian sini. Jadi kalau nggak double pumping atau single pumping ditutup aja, jadi seperti gini. Jadi saat kita beli spektrum tipe apapun seperti tipe 9 Plus, tipe S1, tipe M1 ataupun 9S seperti saya punya, tidak ada perbedaan untuk spare partnya itu. Intinya cukup sekian review saya tentang spektrum 9S ini. Jika mami-mami punya spektrum 9S yang sama seperti saya dan punya pendapat lain atau menemukan harga yang lebih murah, mami-mami bisa tulis pada bagian komentar sehingga membantu mami-mami yang berencana akan beli spektrum ini. Nah, semoga video kali ini bermanfaat.